Beberapa hari kemudian, ada surat dari Teru yang diterima Ryushin. Gimana kabarmu, Ryushin? Aku yakin kau kaget aku menulis surat. Ini juga pertama kalinya buatku. Aku merasa tidak pas kalau lewat telepon. Aku memikirkannya beberapa hari dan akhirnya memutuskan buat menulis ini. Memar di mukaku akibat pukulanmu sudah mulai hilang. Ada sesuatu yang berubah dari Kiko dan Parko. Tentu juga padaku. Beberapa hari di tempatmu benar-benar mengubah kami. Sementara itu ada Honjo dan Hiromi yang melihat Ryushin sedang duduk membaca sebuah surat. Aku sudah memikirkan tentang ajakanmu, tentang bagaimana kalau aku bergabung ke armamen. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak siap pergi dari kotaku dan tidak bisa meninggalkan Kiko dan Parko dan juga semua orang di sini. Tapi kalau suatu saat kau membutuhkanku dan ada yang bisa kubantu, katakan saja. Aku akan segera datang. Dimanapun kau berada, aku akan datang. Aku tidak akan mundur ataupun mengkhianatimu. Jangan lupa, meski kita jauh, aku akan selalu siap. Aku juga tidak akan lupa, aku punya brother di kota yang jauh. Aku tidak akan lupa. Kalau kau ada waktu, kunjungi kami di sini. Mungkin di sini bukan lautan biru dengan bebatuan karang, tapi ada pantai di sini. Sangat keren buat motoran di tepian pantai ini. Dari Teru buat Ryushin. Ketua armamen itu melipat surat yang dibacanya barusan. Tahu-tahu ada Honjo di belakangnya. Hei, itu bukan surat cinta kan? Kami sedang sensitif menyambut hal begituan loh. Bodoh kalian, bukanlah, saut Ryushin. Hiromi menatap pria berambut kuncir kuda itu. Jadi kau juga bisa tersenyum ya? Ryushin tertawa kecil. Kau pikir aku robot, ha? Aku tentu tersenyum kalau ada hal yang bikin senang. Bagaimana kabar Harumichi? Tanya Ryushin sambil berjalan mendekat. Dia selalu sama saja, selalu sama, jawab Honjo. Ryushin tidak menjawab dan menyalakan mesin motornya. Mungkin bukan apa-apa, tapi bocahku lapor kalau mereka melihat beberapa orang gundul di sekitar sini. Sepertinya para Hosen. Honjo dan Hiromi terkejut mendengarnya. Kalian harus waspada. Meski sudah ada aliansi Kurotaki, tapi susuran tetap di puncak. Banyak orang yang pengen terkenal dengan mengalahkan jagoannya susuran. Sampaikan itu ke tuan yang selalu sama itu, kata Ryushin lalu pergi dengan motornya. Tinggallah Hiromi yang kepikiran perkataan Ryushin tentang Hosen tadi. Kembali ke susuran, ada Yasuda yang bertanya tentang kabar Hosen itu. Aku dengar tentang Hosen, tempat itu juga penuh sama berandalan. Tapi lokasi mereka jauh dari sini kan? Apa ada alasan mereka seharusnya tidak di sekitar sini? Honjo yang lagi rebahan di sofa menyaut kalau sepertinya Hiromi mikir berlebihan tentang Hosen ini. Mungkin saja, jawab Hiromi singkat. Ya sudah bertanya apa ada yang terjadi dengan susuran. Honjo baru mau cerita tentang kejadian beberapa tahun yang lalu. Tahu-tahu pintu dibuka dengan keras. Muncul Boya dengan muka kesal. Apa yang kau lakukan di sini? Makoto datang. Jangan biarkan dia lolos hari ini. Ayo, teriak Boya ke Honjo. Honjo langsung bangkit berdiri. Dia muncul ya, Sugihara Makoto. Ayo cepat Harumichi. Tinggallah Yasuda yang penasaran sama cerita yang tidak jadi dilanjutkan Honjo barusan. Dia pengen bertanya ke Hiromi, tapi dijawab kalau tidak perlu terlalu dipikirkan. Lalu Yasuda seperti flashback kejadian-kejadian yang belum lama ini. Cerita dari Masaru tentang trio luar kota yang bertarung dengan 3 jagoan Toarushi. Meski susuran tidak terdampak, karena memang bukan susuran target trio itu. Dan ada Makoto yang sejak punya pacar jadi lebih banyak bicara daripada sebelumnya. Lalu duo Boya dan Honjo yang selalu memaksa Makoto buat mengenalkan mereka ke teman-teman pacarnya Makoto. Meski bagaimanapun aliansi Kurotaki sudah kalah. Tapi karena tragedi itu, para leadernya jadi semakin solid. Mungkin bisa dibilang kejadian kemarin ngasih dampak positif.
Sementara itu, sesuatu yang para Kurotaki dan juga orang-orang di kelompoknya Harumichi tunggu. Besok, Bulldog sudah bisa keluar dari rumah sakit. Dia sudah merasa kalau keadaan di Kurotaki pasti lagi gempar. Lalu dia berlari mencari Boya dan ngajak buat menemui Bulldog besok. Dan keesokan harinya, para Kurotaki berkumpul di lapangan dekat rumah sakit. Bukan cuma para leader, tapi juga para anggotanya. Lalu satu orang datang ngasih tahu kalau Bulldog sudah berjalan keluar. Kakuken meneriaki semua orang buat berdiri. Terlihat senyum tersungging di wajah-wajah Kurotaki. Ada Masaru yang mengawal Bulldog berjalan tertatih. Dan dengan kaki masih dipasang gips dan sebuah tongkat di tangan, Bulldog muncul dengan wajah cerianya. "Kalian semua di sini ya?" Dan dijawab dengan sorakan senang dari para Kurotaki. Terlihat senyum-senyum bahagia para Kurotaki. Bahkan ada yang meneteskan air mata melihat bos mereka sudah kembali hadir. Di kejauhan ada Yasuda yang ikut senang melihat kerumunan Kurotaki itu. Tanpa ada Hiromi juga yang menemani. Yasuda sedikit kecewa karena Boya tidak ikut datang ke situ. Ada pula Ryushin dan dua pengawal setianya. Ryushin penasaran apa yang terjadi kalau pas Teru dan kawan-kawan datang, tapi Bulldog tidak sedang dirawat. Terlihat Yasuda dan Hiromi yang sudah beranjak pergi. Di situ Yasuda komplain tentang Boya yang tidak kayak Bulldog, akrab sama orang-orang di sekitarnya. Tapi Hiromi menegur, tidak ada yang kurang dari Harumichi. Dia cuma tidak cocok di keramaian begitu. Dia mungkin selalu bilang suka menyendiri atau lebih suka mengejar gadis. Tapi itu cuma buat menyembunyikan rasa malu saja. Dia peduli sama teman-temannya, sebanyak Bulldog peduli sama orang-orang Kurotaki. Ya sudah terdiam mendengar hal itu. Dia mungkin berkata lain, tapi pada akhirnya Boya membantu kita melawan Bando dan TFOA. Pas kau ditangkap sebagai sandera, dialah yang panik dan buru-buru datang menyelamatkanmu kan? Bukankah kau tangan kanan Harumichi? Harusnya kau lebih tahu. Dia sudah tertunduk malu diceramahi Hiromi. Dia cuma bisa bilang maaf. Hiromi ngomong paham pikirannya sudah, apalagi setelah melihat Bulldog. Lalu Hiromi mengajak mereka lanjut berjalan. Saat itulah dari arah depan muncul dua murid Hosen. Mereka cuma saling bertatapan sama Hiromi tanpa ngomong apapun saat berpapasan. Hiromi menyadari salah satu murid Hosen membawa sebuah kamera. Sore harinya ada Masaru yang berlarian dengan panik. Lalu di persimpangan jalan dia ketemu sama Yasuda. "Ah, Asorpet Yasu." Muka Yasu langsung muram. "Hentikan julukan itu." Ternyata Masaru sedang mencari Bulldog yang setelah acara makan-makan syukuran Kurotaki, dia langsung menghilang. Lalu muncul satu lagi murid Takiya. "Ah, Asorpet Yasu." Kembali Yasuda kesal dibuatnya. Kedua murid Takiya itu bergegas lanjut pencarian, sedang Yasuda jadi ikut Masaru berkeliling. Di situ Masaru cerita kalau meski kaki Bulldog digips, tapi akan segera pulih. Cuman ada satu hal yang mengkhawatirkan. Telinga kiri Bulldog hampir tuli gara-gara kecelakaan sebelumnya. Masaru tahu itu kan tidak sengaja mendengar perkataan dari dokter di rumah sakit. Lalu satu teman Masaru tadi berteriak kalau dia sudah menemukan Bulldog. Mereka bertiga bergegas lari ke sebuah lokasi di mana ternyata Bulldog lagi ngobrol santai sama Boya Harumichi. Dia sudah terharu melihat kedua sahabat tersebut. Lalu Masaru mengajak mereka pergi membiarkan Bulldog berdua sama Boya. Tapi pas dia sudah beranjak, matanya menyadari ada sesuatu, yaitu para murid Hosen di kejauhan yang memperhatikan Boya dan Bulldog berada. Dia sudah berniat melaporkan keanehan ini ke Hiromi. Lalu di dekat rombongan Hosen muncul seseorang berambut landak, di mana kita tahu kalau murid Hosen punya rambut
berarti dia leader sekolah itu. Sementara itu di susuran, ada beberapa murid sedang nongkrong santai saat salah satu dari mereka melihat kedatangan seseorang yang sudah lama tidak kelihatan, yaitu Hideto Bando. Mereka segera berlari ingin ngasih tahu yang lainnya. Di rooftop ada Yasuda yang lagi melaporkan tentang kemunculan para Hosen yang mengintai keberadaan Boya dan Bulldog. Dia juga menceritakan ciri-ciri orang yang dirasa leader Hosen. Hiromi sebenarnya khawatir sama laporan itu, tapi dia melihat malas ke samping di mana Boya dan Honjo terlihat lagi mengamuk ke Makoto. Bahkan keduanya membawa tongkat baseball yang sudah dipasangi paku. Makoto heran keduanya bisa jadi kompak begitu, tapi Boya dan Honjo sepakat kalau ini demi satu tujuan, yaitu berkenalan dengan para gadis. Makoto berdiri dan bilang akan mengenalkan mereka ke teman-teman pacarnya, tapi tidak sekarang. Mendengar itu, Boya menghantamkan tongkat ke pagar di sebelah Makoto. Makoto mencoba membujuk dua temannya yang agak gila itu. Dengarkan, pacarku Izumi cuma siswi SMA normal yang ada di sekolah normal juga. Begitupun teman-temannya. Kalau berandalan macam kalian muncul di depan mereka, kau pikir apa reaksi mereka? Pria dengan sorot mata tak menyenangkan yang memakai masker sehari-harinya, dan pria pirang yang mirip idiot mesum. Dengan kata lain, kalau orang-orang kayak kita muncul di depan mereka, tentu mereka akan syok, jelas Makoto. Bahkan Makoto mengatakan bagi para cewek, mereka ini mirip calon-calon yakuza yang menakutkan. Dia juga bilang kalau akan menanamkan benih terlebih dulu dengan menunjukkan foto Boya dan Honjo sambil menceritakan yang baik-baik. Nanti lama-lama benih itu akan mekar. Mari kita sebut operasi bertemu mereka musim semi nanti. Bujukan Makoto berhasil. Kini Boya dan Honjo tidak lagi ngamuk ke dirinya. Sedangkan Yasuda dan Hiromi menatap lesu ke arah ketiganya. Boya berlarian dengan riang, lalu tiba-tiba pintu terbuka dan menghantam mukanya. Ada Akutsu dan Sagawa yang datang dengan panik dan berteriak kalau Bando datang ke sekolahan. Semua yang di situ cukup terkejut mendengarnya, sedangkan Boya sibuk memarahi Sagawa yang tadi membuka pintu secara sembarangan. Di tempat lain, Bando sedang ada di kantor guru. Dan diketahui kalau Bando ini baru saja keluar dari rumah sakit setelah masalah dengan armamennya Hideyori tempo dulu. Si guru bilang kalau Bando tidak bisa bolos lagi kalau dia mau lulus. Lalu Bando menyerahkan surat pengunduran diri punya Senda. Jadi dari trio itu cuma tinggal Bando yang masih jadi siswa susuran. Bando keluar kantor dan ada 4 orang berjalan ke arahnya. Satu orang yang memakai bandana ngomong ke Bando, "Kok bisa kau datang ke sini? Tidak ada tempat buatmu tahu?" Bando mendekatkan mukanya ke orang berbandana itu. "Kau siapa sih?" Lalu Bando berjalan pergi begitu saja. Si bandana kesal dan berlari mau menyerang Bando, tapi langkahnya terhenti saat melihat orang dari arah depan Bando. Dan itu adalah Rindamen. Saat melewati Bando, kedua teman seangkatan itu tak bicara apapun, cuma saling menatap dan terus berjalan. Si bandana dengan takut-takut menegur Rindamen dan dijawab, "Kau siapa sih?" Ketika teman tertawa dan meledek kalau si bandana punya julukan baru, yaitu Tuan Siapa Kau. Sama kayak Bando, Rindamen juga ke kantor guru, membicarakan tentang dia yang sering tidak masuk sekolah karena mengurus kakeknya yang sakit. Meski si guru memaklumi kesibukan Rindamen, tapi sama kayak Bando, Rindamen juga harus lebih sering masuk kalau mau lulus. Lalu Rindamen bilang kalau dia juga ingin lulus karena kakeknya pengen melihat dia lulus dari SMA. Bando sedang di rooftop, sempat santai meski nggak ngopi. Dia sendiri bingung kenapa balik lagi ke susuran.
Bando ingat momen pas dia ngajak Senda kembali ke susuran, tapi ditolak mentah-mentah. Senda merasa kalau mereka akan jadi bahan tertawaan setelah kekalahan mereka dari Boya. Senda juga minta Bando memaafkan Yamasaki, lalu mengajaknya pindah keluar kota. Bando bertanya apa yang akan mereka lakukan di luar kota. Senda sendiri tidak tahu. Lalu Bando bertanya apa mereka jadi Yakuza atau apa. Bahkan Yakuza sekarang berpendidikan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah jadi preman atau tukang pukul. Pekerjaan normal yang bisa didapat paling cuma jadi kuli, teriak Bando. Bekerja tiap hari cuma buat dapat gaji yang menyedihkan. Apa kau mau menghabiskan hidupmu seperti itu? Senda duduk bersandar dan bilang, mungkin saja itu terjadi. Tapi bukan cuma kita. Orang-orang di susuran, di armamen, semua sadar begitulah hidup, meski mereka tidak mengatakannya. Bando terdiam, bersandar di pagar, berpikir, mungkin saja Senda benar. Lalu terdengar seseorang bersenandung, dan itu ternyata Boya Harumichi yang juga terkejut melihat Bando. Kau masih hidup rupanya, kata Boya sambil cengengesan. Di situ pikiran Bando jadi jelas. Dia berlari dan menabrak Boya sampai terbentur tembok. Bando berpikir kalau dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kini itulah tujuan Bando di susuran, agar Boya, orang yang pernah mengalahkannya, melihat bagaimana Bando sebenarnya, bukan sebagai pecundang yang sudah kalah. Di tempat lain, ada orang Hosen yang sedang menunjukkan bagan aliansi Kurotaki yang tertempel foto-foto para leadernya. Ini aliansi Kurotaki yang dipimpin Furukawa Osamu, juga para leader lainnya. Ingat baik-baik dan jangan sampai berselisih dengan mereka. Kalau tidak, mereka akan menyusahkan kita. Lalu maju seseorang, leader yang pernah dilihat Yasuda sebelumnya. Aliansi Kurotaki bukan apa-apa, hanya sekumpulan serangga kecil. Target kita adalah susuran, katanya sambil menancapkan pemecah es batu ke foto Boya Harumichi. Selain foto Boya, juga ada foto Hiromi dan yang lainnya. Orang Hosen dengan luka panjang di pelipisnya ngomong, kalau ada satu orang lagi, mesti karena jarang ke sekolah, jadi mata-mata mereka tidak mendapatkan fotonya. Orang itu adalah Megumi Hayashida alias Rindamen. Banyak yang bilang dia orang terkuat sepanjang sejarah susuran. Seorang leader bernama Kikuchi duduk di pojokan, lalu menimpali. Rindamen hanyalah anak SMA kayak kita, tidak perlu dibesar-besarkan. Leader lainnya yang bernama Kunimoto Tadashi membenarkan, bahkan mengatakan kalau kabar tentang kekuatan Rindamen hanyalah rumor. Di situ juga ada anak kelas 1 Hosen, Bito Hideyuki. Lalu leader Bramburlanda itu ngomong kalau dia yakin Rindamen gak akan muncul karena dia itu penyendiri. Selama tidak ada yang menyenggol, Rindamen tidak akan bergerak. Nama leader itu adalah Machida Katsutoshi. Lalu Kunimoto melemparkan pisau ke foto Boya, orang yang akan jadi target pertama mereka. Di tempat lain ada Boya yang mengadu kepala sama Bulldog karena kesal laki-laki diajak bicara tentang aliansinya. Tapi malah kepala Boya yang sakit. Kayaknya kepala Bulldog sangatlah keras. Keduanya kembali bertengkar dan kali ini ada Honjo juga di situ yang bertanya siapa yang jadi wakil ketua aliansi Kurotaki. Bulldog menengok ke arah Honjo yang mengulang pertanyaannya sekali lagi. Tapi Bulldog mendekatkan telinganya. Apa tadi? Honjo berteriak kesal. Siapa wakil ketuanya? Reaksi Bulldog agak delay meski setelah teriakan Honjo barusan, maksudmu wakil ketua? Ya, semuanya setuju kalau Takashi Osamu dari Yurikawa Sword yang pantas. Lalu Bulldog ngomong kalau dia merasa sudah terjadi banyak hal selama dia dirawat.
Kalau di susuran bagaimana? Honjo menjawab kayak biasanya. Lalu dia ingat sesuatu. Tunggu, ada sesuatu yang luar biasa. Kau tahu Mako? Tak lama Bulldog sangat kaget. Apa? Sugihara berpacaran sama murid SMA Matsu? Kau tidak akan menyangka sekarang dia sangat banyak bicara, lanjut Honjo. Tak disangka Bulldog menghantamkan kepalanya ke kepala Honjo karena kesal dan langsung bikin benjol. Sebelum berpisah, Bulldog ngasih pesan buat Makoto kalau dia akan menghajarnya saat bertemu nanti. Dan kalau tidak mau itu terjadi, Bulldog minta dikenalkan sama siswi Matsunami. Bulldog berjalan pergi, tapi dia berbalik badan. Oh ya, orang-orang Kurotaki cerita kalau mereka sering lihat murid-murid Hosen berkeliaran di sekitar sini. Kalian berhati-hatilah, mengingat sejarah mereka dengan susuran. Boya bilang kalau Hiromi dan Yasuda juga ngomong begitu. Tapi Boya sendiri tidak paham tentang Hosen. Honjo meneriaki Bulldog, sampai jumpa lagi. Lalu dia bertanya ke Boya tentang kecurigaannya. Ya, kayaknya telinga kirinya bermasalah. Honjo menunduk menyesal sudah berteriak ke Bulldog tadi. Tapi Boya bilang kalau hal itu tidak akan mengganggu Bulldog. Dia juga minta Honjo agar tidak bersikap kasihan kalau ketemu Bulldog lagi. Boya menatap awan mendung di langit dan berpikir akan turun hujan. Sedang Honjo segera pergi memindahkan motornya. Lama Boya menunggu Honjo yang belum juga kembali. Lalu muncul seseorang di depannya. Itu adalah Machida Katsutoshi dari Hosen. Dia menengok ke arah Boya. Aku di sini buat menghabisimu. Dan dengan cepat berkumpul banyak murid gundul Hosen lainnya. Sementara di tempat parkir, murid Hosen dengan bekas luka di pelipis merasa bangga sudah memukul Honjo pakai tongkat dari belakang dan bikin si Honjo ini pingsan. Mereka membiarkan Honjo terkapak di tanah begitu saja. Sedangkan Boya sedang dikepung. Oh, jadi kalian pasukan gundul Hosen ya? Tunggu sebentar, kata Boya berjalan ke sisi lain. Ternyata dia mengangkat sebuah pagar teralis lalu melemparkannya ke kerumunan Hosen yang tidak bisa menghindar. Boya memakai pagar tadi buat pijakan menghindari para pengepungnya. Machida menyuruh semua orang mengejar. Boya dikagetkan sama kemunculan rombongan Hosen dari berbagai arah. Boya terpaksa mencari jalan lain. Dan ada satu orang Hosen bersiap menyerangnya pakai tongkat. Tapi Boya menghindarinya dan menghantam muka orang barusan dengan keras. Boya kembali lari, dan kembali lagi ada satu murid Hosen di pinggir tangga. Tapi orang ini tidak bereaksi apa-apa pas Boya menaiki tangga itu. Belum sampai di atas, Boya sudah dipanggil sama Machida. Kenapa tidak menyerah saja, ha? Diam, aku tidak akan tertangkap olehmu, saut Boya, yang lalu menyadari ada seseorang di belakangnya. Belum sempat Boya melihat wajah orang itu, mukanya sudah ditendang sampai dia berguling di tangga sampai bawah. Dan terkapar pingsan. Tak berapa lama Honjo sudah sadar dan berusaha bangkit berdiri. Dia ingat tentang Boya Harumichi dan bergegas ke tempat tadi. Tapi dia malah dikagetkan sama Boya yang sudah bawa pelur dan dirantai ke pagar. Berita tentang Boya Harumichi yang kena hajar langsung menyebar ke seluruh penjuru kota Towarushi. Begitupun di Kurotaki ada Masaru yang laporan ke Maru dan Kaku. Tapi dua itu menjawab kalau kejadian tersebut tidak ada urusannya dengan mereka. Masaru yang ngeyel langsung diteriaki Kakuken kalau dia tidak seharusnya ikut campur di pertikaian orang lain. Kalau kita bergerak, justru berarti menerima kekalahan susuran, kan? Lagi pula, kau pikir Boya dan susuran akan diam saja? Kata Maruken.
Kakukan menambahkan kalau ini pertarungan antara musuh bebuyutan yang sudah punya sejarah panjang. Bahkan pas Masaru nanya ke Bulldog, jawabannya pun sama saja. Muka Bulldog berubah khawatir mengingat sejarah kelam yang pernah terjadi antara Hosen dan Susuran. Begitupun di markas armamen, Ryushin dapat laporan kalau Honjo dan Boya dikepung tiba-tiba sama pasukan gundul. Sebuah kelakuan yang tidak fair. Keduanya bersemangat yakin Boya akan membalas Hosen karena tahu seberapa kuatnya Boya Harumichi itu. Di situ mereka malah jadi bingung sendiri. Kenapa mereka begitu bersemangat mendukung Boya? Sedang Ryushin masih heran dengan kejadian tersebut. Karena ketiga senior Hosen yang dia tahu, Machida, Kunimoto, dan Kikuchi, tidak akan mungkin punya nyali menyerang bos Hosen langsung begitu. Ryushin curiga ada orang lain di belakang mereka ini. Lalu kembali Ryushin kaget pas dikasih laporan kalau Bando juga muncul di Susuran. Meskipun cuma sendirian, tanpa Senda dan Yamasaki. Ryushin menegur kedua anggotanya itu. Bando itu pantas kalian kasih respect daripada seharusnya tahu. Dan Ryushin malah penasaran kelanjutan kejadian ini mengingat ada Boya dan Bando di Susuran sekarang. Di tempat lain, orang yang lagi dibicarakan, Bando, sedang ketemu Senda yang mau berangkat interview kerja. Kini penampilan sahabat Bando itu sangat berbeda. Mirip mas-mas kantoran, kecuali bekas luka di muka yang tentu tidak bisa hilang. Aku tidak bisa berhenti sekolah dan cuma diam saja. Kalau kau mau, aku bisa merekomendasikanmu juga. Aku sudah mengajak Yamasaki, kata Senda. Lalu dia bertanya, ada apa Bando mencarinya? Bando jadi terdiam dan cuma menjawab, tidak ada apa-apa. Bilang ke Yamasaki, aku sudah tidak kesal tentang kejadian sebelumnya, kata Bando lagi. Senda jadi senang mendengar hal itu. Aku harus buru-buru pergi, sampai ketemu lagi. Kalau kau tertarik, hubungi aku saja, kata Senda dan bergegas menjauh dari Bando yang masih berdiri terpaku. Bando merasa kalau Senda yang dulu, yang sangar dan meledak-ledak sudah tidak ada lagi. Lalu baru Bando berjalan sebentar. Dia mendengar ada orang-orang yang sedang membicarakan tentang Boya yang kena hajar. Salah satu orang yang lagi ngobrol itu kaget rambutnya ditarik dari belakang sama Bando. Siapa yang mengajar Boya? Teriak Bando. Orang itu segera menjawab, kalau itu perbuatan Hosen. Mendengar itu, Bando melepas cengkraman tangannya. Satu orang lagi berniat membalas, tapi langsung kicep karena lirikan dari Bando. Di Susuran ada Yasuda yang berlari dengan buru-buru. Sedang di dalam gedung sudah terdengar teriakan dan omelan kesal para murid, karena ternyata selain Boya dan Honjo, para Hosen itu juga menyerang murid-murid Susuran lainnya. Dia sudah sampai di rooftop dan ketemu sama Akutsu juga Sagawa. Dia sudah mengabarkan kalau Boya dan Honjo akan lama di rumah sakit. Mendengar itu, Akutsu dan Sagawa langsung panik. Dia sudah bertanya apa Hiromi sudah tahu, dan dijawab kalau Hiromi sudah tahu tentang kejadian ini. Bahkan sebenarnya mengajak bertemu di sekolahan pagi ini. Akutsu malah ngeluh tentang kondisi yang gawat ini. Beberapa murid Susuran dihajar Hosen yang kini berkeliaran di mana saja. Sekarang malah Hiromi dan Makoto tidak ada kabar. Menurut Akutsu, Hosen benar-benar serius dengan langsung mengincar Boya Harumichi. Tapi ya sudah malah berteriak ke arah keduanya dan menyuruh mereka berhenti mengeluh. Akutsu-san, tegakkan kepalamu. Kau pernah menduduki posisi tinggi di Susuran ini. Ada apa denganmu mengeluh kayak cewek begitu? Inilah kenapa Harumichi, Hiromi, dan yang lainnya tidak menganggapmu bagian dari mereka. Karena kau pengecut dan lemah. Tapi kalau kau mau membulatkan tekad, bukankah kau akan diakui? Omel Yasuda yang membuat kakak kelasnya itu terdiam. Ini kesempatanmu masuk dalam permainan dan jadi sahabat sebenarnya. Kau juga Sagawa. Keduanya tidak berani membantah Yasuda.
Sampai Harumichi-kun kembali, kita harus melindungi Susuran, lanjut Yasuda. Lalu dia pergi dan bilang akan mencari Hiromi, meninggalkan Akutsu yang terdiam, mencoba mencerna kata-kata Yasuda barusan. Ternyata Hiromi sedang di suatu tempat, menemui Katsuragi, yang seperti biasanya langsung minta rokok. Hiromi mengeluh bagaimana bisa seorang pekerja malah memintain rokok ke anak sekolahan. Katsuragi jawab kalau gaji pekerja kasar itu menyedihkan. Bahkan dia bilang lebih kaya para anak-anak sekolahan. Lalu Hiromi cerita tentang Honjo dan Boya yang diserang Hosen. Dia nanya tentang perang antara Hosen dan Susuran beberapa tahun lalu. Katsuragi ngomong kalau dia masih sangat ingat kejadian itu yang terjadi saat dirinya masih kelas 2 di Susuran. Tahun itu kelas 3 Susuran ada dua faksi yang berkuasa, yaitu faksi Kawanishi dan faksi Nakai. Lalu dari kelas 2 ada faksinya Katsuragi. Meski faksi Katsuragi cuma 6 orang sih, kata Katsuragi sambil tertawa. Sedangkan faksi Kawanishi ada 80-an orang, dan faksi Nakai ada 60-an. Dan tentu saja ketika faksi itu selalu saling ribut, nggak pernah damai. Sampai rival berat mereka, Hosen, berselisih dengan Susuran. Katsuragi bilang sebenarnya cuma diawali sama urusan sepele, tapi berkali-kali sampai akhirnya meledak. Hari itu turun hujan, hari di mana Susuran dan Hosen memutuskan buat menyelesaikan permasalahan dengan tawuran. Faksi Kawanishi dan faksi Nakai memutuskan buat bersatu. Ada sekitar 100-an orang yang hadir. Sedangkan Hosen membawa sekitar 150-an orang. Yang jadi masalah, semuanya membawa senjata kayak tongkat ataupun pipa besi. Itu jadi sudah bukan lagi sekedar tawuran antar sekolahan. Saking sengit dan masifnya tawuran itu, sampai polisi pun berdatangan. Dari dua sekolahan, sekitar 10 orang dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. 50 orang sampai diperiksa dan ditahan polisi. Bahkan jadi berita utama di koran. Dan yang gawat, Nakai mengalami patah tulang rusuk yang menusuk ke paru-parunya. Tak berapa lama dia pun meninggal dunia. Di Susuran sendiri 30 orang dikeluarkan, termasuk Kawanishi. Bagaimana denganmu? Tanya Hiromi. Katsuragi minta rokok lagi sebelum lanjut cerita. Aku sedang menjalani operasi usus buntu dan menatapi pantat para suster selama kejadian tersebut, kata Katsuragi sambil nyengir. Tapi meski aku tidak dirawat, aku tetap tidak mau ikut-ikutan. Jadi itu yang terjadi. Aku cuma dengar rumor, tak kukira kejadiannya seburuk itu, kata Hiromi. Hei, cerita sebenarnya baru dimulai, lanjut Katsuragi. Dalam tawuran itu, ada satu orang Hosen yang sangat kuat. Tanpa senjata, dia mampu mengalahkan lebih dari 20 orang. Bisa jadi dialah yang melukai Nakai, kata Katsuragi. Kawanishi memang sudah dikeluarkan, tapi masih merasa kesal dan berniat membalas dendam ke orang tersebut. Dia mengumpulkan beberapa orang lain, bahkan sebuah pisau dibawa sebagai senjata. Menurut Katsuragi, dia yakin Kawanishi cuma berniat menakut-nakuti dengan pisau itu, atau paling jauh cuma menusuk kaki atau lengan. Sayangnya, orang itu tidak takut, bahkan menghajar semua orang yang mengeroyoknya. Kawanishi ketakutan dan tanpa disadari menusukkan pisau di tangannya yang mendarat di perut orang Hosen di depannya itu, menyebabkan si Hosen itu meninggal 2 hari kemudian. Hiromi kaget mendengar hal tersebut. Ya, itu cuma kecelakaan bodoh. Satu-satunya pembenaran adalah semua orang sedang gila karena situasi yang panas, kata Katsuragi. Lalu Katsuragi cerita kalau dia dan beberapa orang Hosen bertemu membuat kesepakatan. Susuran tidak akan mendekati Hosen dan sebaliknya,
Hosen tidak akan berkeliaran di lingkungan ini. Tapi siapa yang peduli dengan cerita lama itu? Gumam Hotsuragi heran. Sedang Hiromi merasa mungkin saja ada hubungannya. Dia pun bertanya nama murid Hosen yang tewas tertusuk sama Kawanishi. Aku yakin namanya. Bito, kata Katsuragi. Di stasiun ada Makoto yang baru turun dari kereta. Di belakangnya ada beberapa murid gundul Hosen. Makoto masuk ke toilet, begitupun para Hosen yang mengikuti. Makoto ternyata menyadari dirinya diikuti. Dia tersenyum santai dan bertanya, ada urusan apa? Lalu satu orang maju memukul, dihindari dengan mudah, dan lutut Makoto menghajar perut orang tersebut. Satu roboh, kini Makoto maju lagi mengincar orang-orang lainnya. Pukulan-pukulan kerasnya menumbangkan semua yang ada di hadapannya dalam sekejap. Tersisa satu orang saja yang masih berdiri. Mukanya sudah mulai panik. Makoto mendekat dan bertanya dengan muka kesal. Apa yang kalian para gundul lakukan di sini? Kalian tidak berpikir mengajak ribut susuran kan? Orang Hosen itu malah mengatai Makoto tidak tahu apa-apa. Boya dan Honjo sudah kami geprek kemarin tahu. Sejenak Makoto tersentak. Rupanya dia belum mendengar kabar masuknya Boya dan Honjo ke rumah sakit. Mungkin kemarin dia sibuk mantap-mantap sama Izumi, pacar barunya. What? Kesempatan itu dipakai si Hosen buat menendang Makoto sampai terdorong ke belakang. Kini kekesalan Makoto memuncak. Dia mau menyerang balik. Tapi sebuah tangan meraih bahunya dari belakang. Lalu pukulan keras menghantam mukanya. Disusul uppercut ke arah dagu. Dan ditutup sama tendangan telak ke kepalanya. Makoto terlempar menabrak pintu toilet dan terkapar di lantai. Kesadarannya mulai hilang, tapi dia masih sempat mendengar omongan orang yang baru saja mengajarnya, yang tak lain adalah Hideyuki Bito. Yang satu ini kuat, kalian lanjut mengajarnya biar off sementara waktu. Orang yang belum sempat diajar Makoto itu memuji Hideyuki dan bilang kalau sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tiga bersaudara Bito memang hebat. Mendengar kalimat terakhir, Hideyuki berhenti berjalan lalu menengok tajam ke belakang. Kau terlalu banyak bicara. Di Hosen, orang yang memimpin penyerangan ke Makoto itu laporan kalau Sugihara Makoto sudah tidak perlu dikhawatirkan. Para leader Hosen lain langsung menghitung kalau di susuran kini cuma tinggal Kirishima Hiromi. Bahkan ada yang mengatakan kalau susuran bukan masalah besar. Di situ ada Hideyuki Bito yang kemarin menghajar Makoto, cuman diam tak berkomentar apapun. Sedang di susuran, Hiromi cerita kalau tadi pagi dia mengunjungi Makoto, tapi orangnya belum bisa diajak ngomong. Dia sudah kesal karena Hosen terus-terusan mengeroyok orang-orang susuran. Sebenarnya mereka ada dendam apa sama kita? Kata Yasuda emosi. Menurut Yasuda, tawuran yang diceritakan Katsuragi ke Hiromi sudah selesai beberapa tahun lalu. Harusnya tidak perlu dijadikan alasan lagi. Lagi pula tidak ada hubungan sama mereka yang sekarang ini. Entahlah, mungkin saja ada seseorang yang meyakini kalau perang itu belum selesai, kata Hiromi. Dia juga menyuruh Yasuda agar tidak histeris, karena jelas Hosen belum mau berhenti menyerang susuran. Dan yang harus mereka lakukan adalah mencari tahu alasan Hosen melakukan ini semua. Lalu datang Akutsu yang mengabarkan kalau dia dapat info tentang peristiwa Makoto kemarin. Beberapa adik kelas dari alma mater SMP-nya dulu kebetulan ada di stasiun kemarin. Mereka melihat kalau Makoto didatangi sama 5 orang Hosen di toilet. Hiromi ragu kalau cuma 5 orang. Tapi Akutsu meyakinkan yang dilihat mereka beneran cuma 5 orang. Tidak mungkin Makoto kalah dari 5 orang saja, kata Hiromi. Apalagi saat Akutsu bilang kalau tidak ada satupun dari mereka yang ada rambutnya. Lebih tidak mungkin lagi Makoto kalah sama 5 keroco Hosen.
pasti ada seorang lagi selain 5 orang itu. Setelah berpikir sejenak, lalu Hiromi menyuruh Akutsu mengumpulkan beberapa orang dan mencari tahu apa ada murid Hosen yang bernama Bito. Akutsu segera meluncur pergi, sedangkan Yasuda bingung karena tahu Bito ini adalah nama orang yang sudah meninggal. Menurut perasaanku, ada orang lain bernama Bito. Orang inilah yang menggerakkan Hosen sekarang. Dan orang yang menendang Boya Harumichi juga yang menghajar Makoto. Pasti si Bito ini, menurut Hiromi. Di stasiun kembali banyak murid Hosen berdatangan, termasuk para leadernya. Machida, murid kelas 3 Hosen yang berambut landa. Masuda, bawa beberapa orang dan tangkap siapa saja dari susuran dan bawa ke sini. Perintahnya ke orang yang ada pas penyerangan Makoto kemarin. Machida juga memerintahkan semua orang lainnya buat memburu para susuran. Lalu dia menegur Hideyuki Bito yang berjalan pergi sendiri. "Hei Hide, mau kemana kau? Aku tidak ada kerjaan, jadi akan nongkrong di sekitar sini." Machida menyuruhnya berhenti. "Jaga bicaramu. Kalau kau terus bertingkah sebagai bos Hosen, kau akan merasakan akibatnya." Mendengar itu, Hideyuki menengok ke arah Machida, lalu menurunkan tangan Machida dari bahunya dan minta maaf. "Kau lah bos Hosen, cuma kau satu-satunya, Machida senpai." Hideyuki juga bilang kalau Machida akan jadi bos seluruh kota setelah menghancurkan susuran kali ini. "Tak perlu meributkan hal-hal kecil, atau kau akan kehilangan respect sebagai bos, Machida senpai," seru Hideyuki sambil berjalan pergi. "Katakan pada kakakmu, akulah bos Hosen," teriak Machida. Hideyuki bilang akan menyampaikan pesan tersebut. Lalu muncul Kinimoto dan Kikuchi yang bilang kalau mereka tidak suka kakak beradik itu. Yang dimaksud adalah Hideyuki dan kakaknya. Di sini kita diperlihatkan kalau Bito bersaudara inilah yang menyarankan Hosen menghancurkan susuran. Menurut Machida, kedua bersaudara itu memanfaatkan mereka buat membalas dendam. Aku sudah tahu itu. Tapi akulah yang memanfaatkan mereka buat meraih tahta di kota ini, kata Machida. Sementara ini dia akan membiarkan Bito bertindak sesukanya. Dan setelah mengalahkan susuran, barulah dia akan menangani Bito bersaudara. Kabar berkumpulnya Hosen di stasiun sampai ke telinga susuran. Ada 2 orang yang mengabarkan kalau jumlah Hosen mungkin sampai 40-an orang, belum termasuk para leadernya. 2 orang itu nanya apa mereka harus kabur sekarang. Tapi Akutsu jadi marah, lalu dengan muka serius dia bilang agar kedua orang ini mengumpulkan beberapa orang buat melawan Hosen. Mendengar itu, keduanya malah tertawa keras, mengira Akutsu sedang bercanda. Tapi Akutsu berteriak kalau dia tidak sedang bercanda. Semasa SMP, bahkan aku masih bisa menyaingi Bulldog, Maruken, Kakuken, Hiromi, dan yang lainnya. Aku sudah melupakan tentang itu semua. Tapi sekarang waktunya kembali. Di belakangnya ada Sagawa yang terlihat sudah siap ikut Akutsu. Lalu mereka pun segera pergi buat menghadapi Hosen di stasiun. Salah seorang menemui Hiromi yang lagi bersama Yasuda, mengabarkan kepergian Akutsu ke stasiun. Mendengar itu, Hiromi bergegas lari menyusul Akutsu. Dan beneran, di stasiun sudah pecah perkelahian yang dipimpin Akutsu, menyerang balik para murid gundul Hosen. Ketika leader Hosen cuma menonton dari pinggir sambil bertanya-tanya, siapa sih gendut dari susuran ini? Lalu Kunimoto maju dan menghadapi Akutsu. "Hei gendut, kau bersemangat sekali ya." Akutsu menoleh ke arah Kunimoto. "Kau punya rambut, artinya kau leader Hosen kan?" sahut Akutsu. Kunimoto bertanya di mana Hiromi, tapi Akutsu langsung maju dan bilang kalau dia sendiri saja sudah cukup. Tapi pukulannya dengan gampang dihindari dan malah muka berlemahnya yang kena hantam.
Tidak jauh dari situ, Hideyuki Bito sedang menelpon kakaknya dan mengabarkan kalau di stasiun, para leader Hosen sedang melawan beberapa serangga kecil dari susuran. Orang-orang susuran yang mereka cari tidak muncul. Tapi Mas sudah menginfokan kalau baru saja Kirishima Hiromi datang. Tunggu sebentar, Kirishima baru saja sampai, kata Hideyuki. Dan terlihat Kunimoto dihantam sama Hiromi. Dia menoleh ke arah Machida dan Kikuchi berada lalu menyuruhnya turun. Machida, Kikuchi, dan Kunimoto mengepung Hiromi. Tapi jagoan susuran itu dengan tenang mengamati ketiga muka Hosen ini, lalu bilang kalau bukan mereka. "Di mana Bito?" teriak Hiromi. Mendengar itu muka Machida jadi terkejut dan kesal. Begitupun Hideyuki yang tidak menyangka Hiromi sudah tahu tentang keberadaan nama Bito di suku Hosen. "Bukankah leader Hosen itu Bito?" lanjut Hiromi. Machida emosi berat. Dia maju menyerang Hiromi sambil teriak kalau dialah sang bos Hosen. Hiromi mengatakan kalau itu bohong sambil dengan mudah menghindari tinju Machida lalu balik menghajarnya. Sayangnya Hiromi lengah, tinju Kikuchi kena telak. Ditambah Kunimoto yang ikut mengeroyok, bikin Hiromi tidak sempat bangkit berdiri. Belum lagi Machida yang masih bisa berdiri, dia mengeluarkan pisau. Machida maju sambil masih teriak kalau dirinya lah bos Hosen. Tapi seseorang menangkap tangannya, merebut pisau itu dan menggores wajah Machida dengan pisau. Darah segar mengalir keluar. Machida berteriak histeris kesakitan. Lalu sebuah tinju tepat menghajar mukanya. Machida terlempar menabrak pagar dan roboh tak berdaya. Orang yang menyerangnya barusan adalah Bando Hideto. Bukan cuma Hosen, tapi pihak susuran juga kaget melihat kedatangannya. Hideyuki mengakhiri perbincangan di telepon dengan kakaknya itu. Mukanya tak lagi santai kayak sebelumnya. Sementara itu di rumah sakit ada dokter yang panik melihat Boya Harumichi malah jalan di lorong rumah sakit. Boya bilang kalau dia ada urusan penting. Tapi si dokter menjelaskan kalau tulang rusuk Boya itu lagi cedera dan tidak seharusnya dia berjalan. Tapi Boya malah bertanya kalau saja dokter itu bisa memulihkan badannya dalam waktu 2 jam. Mendengar pertanyaan tersebut, si dokter langsung menjawab dengan histeris. 2 jam? Kok butuh 2 bulan penuh buat sembuh tahu? Seseorang tolong bantu hentikan idiot ini.